Persamaan nilai remin positif dan negatif. Pada tabel di bawah ini, bilangan pada kolom yang sama memiliki nilai remin sama. Di kolom 1 ada negatif 8, 1, 10. Di kolom 2 negatif 7, 2, 11. Di kolom 3 negatif 6, 3, 12. Jadi nilai remin 1 itu sama dengan negatif 8. Nilai remin 2 sama dengan negatif 7. Nilai remin 3 sama dengan negatif 6. Jadi ini persamaan antara nilai remin positif dan negatif. Sesuai dengan rumus yang telah diberikan pada pelajaran sebelumnya, bilangan bernilai remin 1 itu memiliki rumus 1 plus minus 9n. Jika n-nya 1 berarti 9, 1 ditambah 9 sama dengan 10. Kalau kita menggunakan yang negatifnya berarti 1 negatif 9n. Kalau n-nya itu 1 berarti 9n sama dengan 9. 1 dikurangi 9 sama dengan negatif 8. Kalau n-nya itu 2 berarti 18. 1 dikurangi 18 sama dengan negatif 17 dan seterusnya. Nah, ini nanti kita buktikan persamaan antara nilai remin positif dan negatif. Di sini saya simpulkan bahwa nilai remin 1 sama dengan negatif 8, nilai remin 2 sama dengan negatif 7, nilai remin 3 sama dengan negatif 6, dan seterusnya. Nilai remin 9 sama dengan 0. Nah, ini selanjutnya kita buktikan ya, pembuktian persamaan nilai remin. Di sini saya ambil contoh 3 pasang ya, 4 remin 4 sama dengan negatif 5, remin 6 sama dengan negatif 3, remin 1 sama dengan negatif 8. Ini kita ambil ini dulu ya, kita operasikan. Dikalikan secara mendatar, 4 kali 6. Ini mendatar ya. 4 kali 6 sama dengan 24. Kemudian nilai remin hasilnya 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian negatif 5 kali negatif 3 sama dengan 15. Nilai reminnya sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kemudian kita kalikan secara silang. Jadi silang itu begini. 4 dikali negatif 3 sama dengan negatif 12. Nilai reminnya negatifnya di luar kurung ya. Negatif dalam kurung 2 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Kemudian negatif 5 kali 6 sama dengan negatif 30. Nilai reminnya negatif dalam kurung 0 ditambah 3 sama dengan negatif 3. Jadi hasilnya sama ya, hasilnya sama. Nah, jadi kesimpulannya remin 4 sama dengan negatif 5, remin 6 sama dengan negatif 3.
karena setelah kita kalikan secara mendatar maupun silang hasilnya sama. Terbukti bahwa nilai remin 4 sama dengan negatif 5 dan remin 6 sama dengan negatif 3. Kemudian dijumlahkan. Kalau tadi dikalikan, sekarang dijumlahkan. Dijumlahkan secara mendatar, dijumlahkan secara silang. Mendatar 4 ditambah 6 sama dengan 10. Dijadikan satu dikit menjadi 1. Kemudian negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8 ya. Jadi ini langsung ditulis negatif 8. Kemudian kalau dijumlahkan secara silang 4 ditambah negatif 3 sama dengan 1. Nilai reminnya 1. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Nilai reminnya 1. Kalau di sini sudah jelas tampak sama ya, 1, 1. Nah, kemudian di sini sebetulnya ini sama ini, hanya saja di sini positif, di sini negatif. Di remin 1 sama dengan remin negatif 8 ini ya. Jadi ini terbukti. Silahkan bisa dibuktikan menggunakan pasangan nilai remin yang lain, baik itu dalam penjumlahan maupun di dalam perkalian, atau bisa juga dibuktikan menggunakan pengurangan. Ini terbukti bahwa nilai remin 1 sama dengan negatif 8. Nilai remin bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang merupakan hasil perkalian antara dua bilangan yang sama. Misalnya 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 4 sama dengan 16. 1, 4, 9, dan 16 inilah yang termasuk sebagai bilangan kuadrat. Untuk mengetahui nilai remin berapa sajakah yang dimiliki oleh bilangan kuadrat, maka perhatikan pada tabel berikut ini. Ini adalah daftar bilangan kuadrat. 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, kali 5, dan seterusnya. Nah, kemudian masing-masing bilangan kita jumlahkan ya untuk mendapatkan nilai remin 1 digit. Ini 0 tambah 0 tambah 1, 1. Kemudian ini 3 dan 6 dicoret karena jumlahnya 9. Jadi tinggal 1, ya berarti nilai reminnya 1. Kemudian ini 4. Ini dijumlahkan juga 4, ini dijumlahkan 4. Ini 9, dijumlahkan 9, dijumlahkan 9. Ini 7. Nah, kemudian ini 9-nya dicoret, tinggal 6 ditambah 1, 7. Kemudian ini, kalau ini dijumlahkan ya, 4 ditambah 8, 12, ditambah 4, 16. 16 dijumlahkan, 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, di sini di baris paling bawah menunjukkan nilai remin bilangan kuadrat. Di sini ada 1, 4, 9, 7. Nah, ini sama ya. Ini sama. Sehingga bisa kita simpulkan pada tabel di atas baris paling bawah terlihat bahwa bilangan kuadrat hanya memiliki nilai remin 1, 4, 7, dan 9 saja, dan tidak memiliki nilai remin 2, 3, 5, 6, dan 8. Jadi di sini bisa kita gunakan dasar ketika kita menghadapi soal, misalnya soal bilangan ganda, manakah bilangan-bilangan di bawah ini yang bukan merupakan bilangan kuadrat, ya maka
kita memilih bilangan yang memiliki nilai remin 2, 3, 5, 6, dan 8. Nah, sebaliknya ketika kita disuruh memilih bilangan mana yang merupakan bilangan kuadrat, maka kita memilih yang memiliki nilai remin 1, 4, 7, dan 9. Ini fungsi dari nilai remin. Kemudian kita lanjutkan nilai remin bilangan kubik. Bilangan kubik adalah bilangan yang merupakan hasil perkalian antara 3 bilangan yang sama. Misalnya 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27, 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64, dan seterusnya. 1, 8, 27, dan 64 inilah yang termasuk sebagai bilangan kubik. Untuk mengetahui nilai remin berapa sajakah yang dimiliki oleh bilangan kubik, maka perhatikan pada tabel berikut ini. Inilah daftar bilangan kubik. Ini semua adalah perkalian antara 3 bilangan yang sama. Kemudian setiap kolom kita cari nilai reminnya. Ini 1, ini juga 1. Nah, ini 9-nya dicoret. Ini 13 ya. 13 ditambah 6, 19. 9-nya dicoret tinggal 1, berarti 1. Kemudian ini 8, ini dijumlahkan juga 8, ini dijumlahkan juga 8. Ini 9, kemudian ini dicoret saja, ini 8 dan 1, atau bisa 2 dan 7, sehingga yang tidak dicoret dijumlahkan 9 ya. Kemudian ini 9 yang dicoret, tinggal menjumlahkan ini 1, 6, 2 ya. 1 tambah 6 tambah 2, atau yang dicoret yang ini, kemudian tinggal 9. Nah, untuk di kolom berikutnya, ini adalah sama ya, ini 1, ini 1, ini 1, ini 8, ini 8, ini 8, ini 9, ini 9, ini juga 9. Nah, jadi pada tabel di atas baris paling bawah terlihat bahwa bilangan kubik hanya memiliki nilai remin 1, 8, dan 9 saja, dan tidak memiliki nilai remin 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi hanya ada 3 macam. Ini juga bisa kita gunakan sebagai dasar ketika kita dihadapkan pada soal pilihan ganda. Misalnya, manakah bilangan-bilangan di bawah ini yang tidak termasuk bilangan kubik? Ya, kita memilih bilangan yang memiliki nilai remin 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sebaliknya, ketika kita disuruh memilih manakah bilangan-bilangan di bawah ini yang merupakan bilangan kubik, maka kita memilih bilangan yang memiliki nilai remin 1, 8, dan 9. Ini adalah termasuk fungsi dari nilai remin bilangan. Kemudian daftar nilai remin bilangan. Nah, ini kesimpulan. Bilangan memiliki nilai remin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian bilangan kuadrat hanya memiliki nilai remin 1, 4, 7, 9. Kemudian bilangan kubik memiliki nilai remin 1, 8, dan 9 saja.